bahwa dunia sekarang telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Kemajuan teknologi dan informasi telah mengenalkan kita pada realitas lain dari sekedar realitas fisik seperti yang sebelumnya kita rasakan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan antar negara tetangga menjadi lebih luas. Mengapa demikian? Karena dunia seakan-akan menjadi tetangga dekat. Hal ini disebabkan kemajuan transportasi dan komunikasi. Dengan demikian pula, seolah-olah dunia dipindahkan dalam tanda kutip ke ruang di dalam rumah sendiri. Dalam hal ini, IPS berperan sebagai pendorong untuk saling pengertian dan persaudaraan antara umat manusia. Selain itu juga memusatkan perhatiannya pada hubungan antara manusia dan pemahaman sosial. Dengan demikian, IPS dapat membangkitkan kesadaran bahwa kita akan berhadapan dengan kehidupan yang penuh tantangan. Ataupun dengan kata lain, IPS mendorong kepekaan siswa terhadap hidup dan kehidupan sosial. Jadi, rasionalisasi mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah agar siswa dapat mensistemasikan bahan dan informasi atau pengetahuan yang telah diberikan tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan negara manusia. Kemudian topik yang kedua adalah karakteristik pendidikan IPS. IPS pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang integrasi atau terpadu. Pengertian terpadu bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Berikut ini dikemukakan karakter IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Materi IPS mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan atau fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Menurut Mulyono pada tahun 1986, ada 5 macam sumber materi IPS. Antara pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan dan sampai lingkungan yang luas luar negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Kegiatan manusia misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Kemudian lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdapat sampai yang terdekat sampai yang terjauh. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian yang besar. Kemudian anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan keluarga. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungannya selain menjadi sumber materi IPS sekaligus juga menjadi latar belajarnya. Pengetahuan konsep teori dari IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari.